Sedangkan Jakarta kebetulan berada di antara 31 derajat dan 32 derajat 37 menit lintang utara. Dengan kata lain, garis lintang Melba saat ini berada dalam kisaran 32 derajat 20 menit hingga 37 menit garis lintang utara. Dari sudut pandang heksagram, Melba hampir mati 9 tahun lalu, dan satu-satunya kehidupan ada di Jakarta. Tama Renza tiba-tiba menyadari bahwa hidup Melba pasti bersamanya. Kecuali dirinya sendiri, aku khawatir tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Selain itu, heksagram ini sepertinya Melba tampaknya telah diselimuti bahaya mulai sekarang. Selanjutnya, hidupnya ada padanya. Jika dia tidak menyelamatkan Melba, dia akan mati. Untuk menyelamatkan atau tidak, Tama Renza hampir tidak ragu-ragu. Tama Renza sudah memutuskan untuk menyelamatkannya sekarang ketika dia menemukan bahwa nyawa Melba ada di tengah tubuhnya. Meskipun Tama Renza belum pernah melihat Melba dan tidak berteman dengannya, dia masih memiliki dua alasan untuk menyelamatkannya. Alasan pertama adalah bahwa dia sekarang ingin memotong pasar transportasi laut yang sangat besar secepat mungkin. Melba adalah kandidat terbaik. Jika dia bisa kembali untuk membantunya, ayahnya Erik Hartono pasti akan membantunya. Dalam hal ini, bisnis ini pada dasarnya stabil. Alasan kedua adalah bahwa Erik Hartono adalah teman dan teman sekelas ibunya sebelum kematiannya, dan setelah orang tuanya mengalami kecelakaan, dia berusaha keras untuk menemukannya, dan dia hanya memiliki satu anak perempuan, Melba, jadi dia hanya melihat tingkat ini. Namun, Erik Hartono sedikit khawatir. Dia bisa diselamatkan, tapi bagaimana cara menyelamatkannya? Bagaimanapun, dia ada di Suriah, dan dia tidak tahu persis di mana dia berada di Suriah. Meskipun gambar heksagram dapat menghitung perkiraan posisi, keakuratan menemukan seseorang masih jauh lebih buruk. Kemungkinan untuk mengetahui dengan tepat di mana dia berada dengan ramalan hampir nol. Memikirkan hal ini, Tama Renza melintas dalam pikiran, Melba, kali ini, mengikuti pasukan pemerintah Suriah untuk berpartisipasi dalam operasi militer. Dengan kata lain, ada beberapa orang di kelompok mereka dan mereka dilindungi oleh tentara pemerintah. Jika nyawa Melba dalam bahaya, itu seharusnya menunjukkan bahwa tentara pemerintah kemungkinan besar akan gagal dalam operasi ini, dan itu akan mempengaruhi Melba dan yang lainnya. Dalam hal ini, saya harus lebih memperhatikan situasi di Suriah dan beritanya, dan melihat apakah ada berita tentang kegagalan pasukan pemerintah di lain waktu. Tepat ketika Tama Renza penuh kesedihan, pemilik bilik ramalan di seberang berkata sinis, "Anak muda, mengapa kamu tidak berbicara? Apakah kamu tidak mengerti apa yang diwakili oleh heksagrammu? Atau dalam benakmu, sekarang kamu bertanya-tanya bagaimana cara membodohi kami untuk sementara waktu?" Saat dia berkata, dia mencibir lagi, "Oh, aku akan jujur. Jika kamu tidak bisa melakukannya, pergilah, jangan tunda aku untuk membantu orang lain memecahkan masalah." Melihat ekspresinya yang sangat bangga, Tama Renza berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak ingin membuang waktu denganmu. Tapi karena kamu terobsesi, aku akan membuang beberapa menit untuk berbicara denganmu. Menurutku, wajahmu buruk, kamu ditakdirkan untuk menanggung kesusahan seumur hidup, dan kamu ditakdirkan sulit untuk menjadi senjata yang ampuh. Orang sepertimu, selain menipu dan menculik, tidak dapat memiliki keterampilan nyata apapun. Usia tuamu pasti sangat menyedihkan. Jadi, aku tetap menyarankan kamu untuk tidak memfitnah dan menipu sepanjang hari. Di usia yang sangat tua, mencari pekerjaan yang stabil dan formal dapat menyelamatkan kamu dari penderitaan kelaparan dan kedinginan di masa depan." Orang tua itu tidak menyangka bahwa dialah yang menegur Tama Renza, tetapi Tama Renza pada gilirannya mengejeknya. Lebih penting lagi, orang ini benar. Dia memang sangat menderita dalam hidupnya. Ini terutama karena ketika dia masih muda,
Dia berpikiran rendah dan rendah hati, dan dia tidak benar, dan dia menghabiskan beberapa tahun di penjara. Oleh karena itu, hampir tidak ada pekerjaan yang dapat dia lakukan untuk waktu yang lama. Tidak ada umur panjang dalam melakukan apapun, apalagi akumulasi, jadi dia hampir tidak ada hubungannya dalam hidupnya. Tidak hanya dia telah menyia-nyiakan seluruh hidupnya, tetapi anak-anaknya juga tidak terlalu menjanjikan. Sekarang semua anak sudah menikah, tetapi mereka semua hidup sangat miskin. Di usianya yang seperti itu, ia masih harus keluar untuk membodohi orang, di satu sisi menghidupi dirinya sendiri dan istri serta anak-anaknya. Di sisi lain, ia juga berharap bisa memberikan sedikit tunjangan kepada anak-anaknya. Pada hari kerja, perutnya yang penuh kepahitan tidak berani mencurahkan, dan dia harus berpura-pura menipu orang lain dengan berpura-pura menjadi orang luar. Tetapi sekarang dia ditusuk secara brutal oleh seorang pemuda, yang langsung membuatnya marah. Dia tidak berpikir bahwa Tamarenza benar-benar memiliki kemampuan untuk melihat gambar. Dia merasa bahwa Tamarenza dengan sengaja ingin menghancurkan bisnisnya. Dan dia ingin menggunakan kesempatan itu untuk mengejeknya. Jadi dia segera mendengus dan berkata dengan jijik, kamu mengatakan bahwa orang tua itu telah bekerja keras sepanjang hidupnya? Lelucon apa? Sejujurnya, lelaki tua itu telah mencapai kebebasan finansial sejak dia masih muda, dan aku sudah memiliki kelompok anak dan cucu, sehingga Aki dapat sepenuhnya menikmati berkah keluarga dan kebahagiaan keluarga di rumah. Alasan mengapa aku masih keluar untuk meramal di usia tua adalah untuk menyelamatkan semua makhluk. Lagi pula, dia memandang Erik Hartono, tetapi berkata dengan sedikit cemberut, ambil pemuda sombong ini dan pergi. Aku ingin membantumu dengan urusanmu, tetapi tampaknya kamu dan aku benar-benar tidak punya kesempatan. Jadi tolong lakukan sendiri. Erik Hartono sedikit cemas untuk beberapa saat, merendahkan suaranya dan berkata kepada Tamarenza, Tamarenza, kami lebih suka mempercayai hal semacam ini, tetapi tidak mempercayainya, dan sejujurnya, 500.000 bukanlah masalah besar, bahkan jika itu masalah pembelian. Melba lebih berharga dari itu bagiku. Tamarenza melambaikan tangannya, memandang orang tua itu, dan berkata sambil tersenyum, aku melihat pipimu tipis dan perutnya rata. Kamu tidak terlihat seperti orang yang diberkati, dan bentuk dahimu tidak puas. Ini adalah tipikal pria muda. Bahkan dalam menghadapi tidak memiliki anak, kamu mengatakan bahwa anak-anakmu berkelompok dan ada banyak keturunan. Bagaimana ini mungkin? Orang tua itu mendengus, wah, kamu lebih rendah dari manusia. Apakah kamu mulai terlibat dalam serangan pribadi? Aku memiliki 3 putra dan 3 putri. Ada 13 cucu dan cucu perempuan. Kamu mengatakan bahwa aku memiliki wajah kecil, tanpa anak. Ini benar-benar tidak masuk akal. Tamarenza sedikit tersenyum. Jangan khawatir, aku akan memberimu banyak uang. Setelah itu, dia mengambil 5 koin dan membuangnya lagi. Setelah itu, Tamarenza melihat ke posisi positif dan negatif dari koin tembaga ini, dan berkata dengan ringan, heksagram menunjukkan bahwa kamu ditakdirkan untuk membuat bintang tunggal, dan kamu ditakdirkan untuk tidak memiliki masa depan. Setelah berbicara, Tamarenza menatapnya dan bertanya dengan serius, apakah putra dan putrimu mirip denganmu? Orang tua itu tercengang. Kata-kata Tamarenza membuat simpul di hatinya yang telah menghantui hatinya selama bertahun-tahun. Artinya, tidak satu pun dari 6 anaknya yang mirip dengannya. Tamarenza melanjutkan, heksagram ini juga mengatakan bahwa kamu dapat melihat menembus awan dan kabut dalam waktu dekat, dan aku yakin seharusnya hanya tentang ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.